Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Selamat siang juga Bu, kabar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, ingat anak-anak, sekarang angka COVID sudah meningkat ya. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Terus tetap menggunakan protokol kesehatan, diperketat lagi ya. Terus juga kalau habis dari mana-mana, nanti anak-anak tetap cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menggunakan masker gitu ya. Oke, agar tidak berlama-lama, tadi gimana hasil diskusi kelompoknya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah. Ya. Gimana untuk perwakilan kelompoknya? Ada yang bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Farhan. Oke, baik Farhan. Terima kasih ya sudah mau memperwakilan kelompoknya. Oh ya, Farhan dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Oke, baik Farhan. Nanti teman-teman kelompok yang lain tetap memperhatikan ya hasil diskusi dari kelompok 1. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan ke kelompok 1. Oke, Farhan silakan ya. Tunggu, kayaknya Ibu multiple dulu ya. Halo Farhan, apakah sudah bisa Iya, Bu. dipresentasikan? Ini mau saya share. Oke. Udah masuk belum? Sudah masuk Farhan. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini saya wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pengelompokan terhadap sayuran. Untuk yang pertama ada sayuran sawi, di mana warnanya hijau. Bagian yang dimanfaatkannya itu bagian daun dan tangkai. Ketinggian tempat tumbuhnya itu berada di dataran tinggi dan rendah, namun lebih baik berada di dataran tinggi. Untuk teksturnya sendiri, sawi memiliki tekstur tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Selanjutnya ada sayuran wortel, di mana warnanya itu orange. Bagian yang dimanfaatkannya adalah bagian akar. Ketinggian tempat tumbuhnya itu berada di dataran tinggi, di mana teksturnya keras, kulitnya kasar. Yang ketiga ada sayuran cabai, di mana warnanya itu ada yang merah, ada juga yang hijau. Untuk bagian yang dimanfaatkannya itu adalah bagian buah. Ketinggian tempat tumbuhnya itu berada di dataran rendah. Tapi jika di dataran tinggi masih bisa tumbuh, namun produksinya tidak akan maksimal. Untuk teksturnya, tekstur cabai sendiri itu agak keras, namun tidak terlalu keras. Selanjutnya ada sayuran tomat, di mana warnanya merah. Bagian yang dimanfaatkannya itu buahnya. Ketinggian tempat tumbuhnya itu di dataran tinggi dan rendah, namun lebih baik di dataran tinggi. Untuk teksturnya, pada saat masih mentah, tekstur dagingnya agak keras. Namun saat sudah matang, tekstur dagingnya akan lembut. Yang terakhir ada sayuran kangkung, di mana warnanya hijau. Bagian yang dimanfaatkannya adalah bagian daun dan tangkai. Ketinggian tempat tumbuhnya itu berada di dataran tinggi, dan tekstur daunnya itu agak licin, dan batangnya juga lentur. Sudah, Bu. Baik ya, terima kasih Farhan atas mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Sudah baik ya, apa yang tadi telah disampaikan oleh Farhan sudah sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk itu maka dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 1. Kenapa kalau kita budidaya sayuran itu daunnya suka ada yang bolong-bolong? Itu kenapa ya?
Baik, terima kasih Ajeng atas pertanyaannya. Pertanyaannya sudah cukup baik ya. Ini sangat cocok untuk kita mau mempraktekkan tentang budidaya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Ajeng. Ibu, saya izin menjawab. Oke, boleh silakan Konita. Karena di dalam sayurannya itu tidak terdapat pestisida, sehingga sayurannya itu digigitin ular. Begitu aja. Terima kasih ya Konita atas jawabannya. Jadi gini Ajeng, benar apa yang dikatakan oleh Konita. Jadi tuh sayuran ini kenapa sih bisa bolong-bolong? Karena dia tidak mengandung pestisida. Jadi tidak ada serangganya gitu atau enggak ulatnya. Nah, jadi itu sangat baik untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Oke, Ajeng apakah sudah cukup jelas? Oke Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya Ajeng dan Konita yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Ajeng. Mungkin sebelum itu Ibu akan share screen materi hari ini ya, karena tadi Ibu belum ngirim di grup. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, anak-anak bisa dilihat ya materi hari ini. Mohon diperhatikan. Jadi untuk materi hari ini ada pengertian sayuran dan budidaya tanaman sayuran, ruang lingkup tanaman sayuran, jenis dan karakteristik dari budidaya tanaman sayuran. Sayuran ini merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran ini bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan. Dapat dimakan secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Sayuran ini merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Pengertian budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar tumbuh dan berkembang biak. Budidaya tanaman sayuran adalah kegiatan menanam tanaman yang dapat menghasilkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya dari tumbuhan tersebut. Ruang lingkup tanaman sayuran ini dikelompokkan berdasarkan dua. Di sini ada pengelompokan berdasarkan bagian yang dimanfaatkan dan pengelompokan berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya sayuran tersebut. Di sini ada pengelompokan berdasarkan yang dimanfaatkan pada bagian daun dan tangkainya. Mungkin anak-anak ada yang bisa bantu untuk menyebutkan ada apa saja? Ibu panggil aja ya. Oh, boleh Olga. Silakan. Ini ada apa ya Olga? Itu Namanya? gambar sawi, Bu. Oke, sawi betul. Ini ada apa lagi Olga? Pakcoy. Ya benar Pak ya. Udah kepencet Ibu, maaf. Ini? Itu ada bayam. Oke, benar ya. Ini ada bayam. Selanjutnya ini ada apa? Itu sayur kangkung. Iya, betul. Ini ada sayur kangkung. Kalau ini apa Olga? Itu ada selada. Oke, ini ada selada ya. Terakhir itu sawi putih, Bu. Sawi putih, ya benar ya. Ini ada sawi putih. Nah, selanjutnya ini ada pengelompokan berdasarkan bagian yang dimanfaatkan batangnya. Mungkin anak-anak ada yang bisa bantu menyebutkan kayak tadi seperti Olga ya. Ada yang bisa? Saya mau, Bu. Oke, silakan Tama. Ini ada apa Tama? Itu ada rebung. Rebung, bener ya. Ini bukan tebu ya, anak-anak diingat ini adalah rebung. Selanjutnya ini apa Tama? Itu ada kailan. Iya, benar. Ini ada kailan. Selanjutnya ini? Ada asparagus. Ya, betul. Ini adalah asparagus ya anak-anak. Ini yang keempat? Terus itu pakis. Ya, betul. Ini tumbuhan pakis.
Nah, terakhir ini ada apa, Tama? Dan yang terakhir itu ada seledri, Bu. Oke, betul. Terakhir ada Sredi ya. Terima kasih, Tama. Sama-sama, Bu. Nah, di sini ada pengkelompokan berdasarkan bagian yang dimanfaatkan buahnya. Mungkin anak-anak ada yang bisa menyebutkan sama seperti kayak Olga dan Tama tadi? Halo? Ana, Bu. Oke, baik Ana, silakan. Ini ada apa, Ana? Itu tomat. Ya, betul. Ini ada tomat ya, Ana. Ini ada apa? Itu terong. Oke, betul. Selanjutnya? Itu labu siam. Ya, benar. Ini labu siam ya. Kalau ini? Itu buncis. Oke, betul. Ini buncis ya. Ini Itu apa? mentimun. Oke, betul. Ini pentimun. Selanjutnya ini? Itu pare. Oke, betul ya. Terakhir nih ada apa? Cabai. Oke, terima kasih ya. Ana sudah membantu menjawab. Nah, selanjutnya ini ada bagian yang dimanfaatkan bunganya. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, silakan Berlin. Ini ada bunga apa, Berlin? Bunga turi. Iya, betul. Ini bunga turi, anak-anak. Selanjutnya ini? Itu ada kembang kol. Iya, benar. Ini adalah kembang kol ya, anak-anak. Jadi, kembang kol itu tidak hanya berwarna putih aja, melainkan ada yang warna hijau dan ungu. Yang ketiga nih, Itu brokoli. ya benar, ini adalah brokoli ya. Brokoli ini hampir percis seperti kembang kol. Selanjutnya, Kecombrang. ya benar, ini bunga kecombrang. Terakhir ini apa? Daun pisang. Ya betul, daun pisang atau jantung pisang ya anak-anak. Terima kasih kepada Berlin yang sudah membantu Ibu untuk menjawab. Selanjutnya ada yang dimanfaatkan bagian akarnya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Ajeng, Bu. Oke, silakan Ajeng. Ini apa Ajeng? Itu wortel, Bu. Ya betul, ini adalah wortel. Selanjutnya ini ada apa Ajeng? Itu lobak, Bu. Iya betul, ini ada lobak. Kalau yang ketiga ini temannya lobak namanya apa Ajeng? Radish. Ya benar, ini adalah radis ya anak-anak. Jadi bisa diperhatikan nih kalau lobak ini panjang, kalau radis itu yang bulat bentuknya. Nih terakhir, ada apa? Ada kentang, Bu. Oke betul, ini ada kentang. Aja suka kentang gak nih di rumah makan kentang? Suka. Oke bagus. Terima kasih ya Ajeng sudah bantu menjawab. Selanjutnya ini ada Sama-sama, Bu. yang dimanfaatkan bagian umbi lapisnya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Aku mau jawab, Bu. Oke, silakan Agung. Ini ada apa, Agung? Itu bawang merah. Iya, betul. Ini adalah bawang merah ya. Selanjutnya ini ada apa, Agung? Itu bawang bombay. Iya, benar. Itu ada bawang bombay. Bawang bombay. Kalau yang terakhir ini ada apa, Agung? Itu bawang putih. Ya, benar. Ini terakhir ada bawang putih ya. Terima kasih ya, Agung sudah membantu menjawab
pengelompokan berdasarkan yang dia lapis ini. Selanjutnya ada pengelompokan dimanfaatkan ini bagian biji dan kacang-kacangan. Ada yang bisa bantu menjawab? Aku mau jawab. Oke, siapa? Lili ya? Iya. Ya, silakan Lili. Ini ada kacang apa, Lili? Kacang merah, Bu. Iya, betul. Ini ada kacang merah ya. Terus lanjut yang kedua ada kacang apa ini, Lili? Itu kacang tanah. Ya, benar. Ada kacang tanah. Lalu ini? Edamame. Ya, betul. Ada edamame. Ini edamame tuh ada temannya juga nih, satu lagi. Nah, ini percis edamame ya. Ini tahu Lili apa? Kapri, Bu. Oke, benar. Terima kasih ya Lili sudah membantu menjawab gambar-gambar yang sudah ada di PowerPoint ini. Selanjutnya ada halo anak-anak. Apakah suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Mendengar Ibu. Maaf ya anak-anak, tadi sinyal WiFi Ibu di rumah mengalami gangguan. Mohon maaf, tadi Ibu keluar meeting. Jadi sekarang Ibu lanjutin lagi ya. Nah, ini apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ini ada pengelompokan sayuran berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya. Pertama ini ada sayuran dataran rendah, di mana lokasinya ini memiliki permukaan tanah yang berada di 0 sampai 600 mdpl. Contohnya jenis tanaman sayuran itu seperti kangkung, bayam, terong, kacang panjang, dan kecipir. Kalau untuk sayuran dataran tinggi, lokasinya ini yang memiliki permukaan tanah berada di atas ketinggian 600 mdpl. Contohnya ada wortel, buncis, kapri, kentang, kubis, kol, dan selada. Terakhir ini ada sayuran dataran tinggi dan dataran rendah, di mana sayuran ini tuh bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Contohnya itu seperti bayam, tomat, kangkung, cabai, bawang, pare, selada, sawi, terong, dan kol. Nah, di sini ada jenis dan karakteristik dari sayuran. Di sini Ibu ambil contoh dari sawi. Sawi ini biasanya mempunyai daun yang panjang, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop. Biasanya rasanya ini renyah, segar, dan sedikit sekali rasa pahitnya. Namun tanaman sawi ini dapat di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk tanaman sawi ini tahan terhadap air hujan, jadi sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Biasanya pada musim kemarau untuk tanaman sawi ini harus diperhatikan penyiraman airnya. Jadi disiram secara teratur. Untuk pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan iklim yang sejuk. Habis itu juga sawi ini tuh lebih cepat tumbuh apabila ditanam pada suasana yang lembab. Sawi juga yaitu tidak senang pada air yang mengenang. Jadi tuh sehingga tanaman sawi ini cocok bila ditanam pada akhir musim hujan. Nah, next di sini tuh ada contoh yang Ibu ambil kangkung dan selada. Biasanya kangkung ini merupakan salah satu jenis tanaman sayuran dari daun. Kangkung ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Kalau contohnya kangkung air ini hidupnya di tempat yang basah atau berair. Kalau untuk kangkung darat hidupnya di tempat yang kering. Kangkung ini mempunyai daya adaptasi yang cukup luas terhadap kondisi iklim dan tanah. Jadi kangkung ini di daerah tropis dapat dibudidayakan gitu. Selanjutnya ada selada. Kalau selada ini bisa dilihat dari warna daunnya hijau sampai ada yang putih kekuningan. Bentuk daun dari selada ini bergelombang dan cenderung berkerut-kerut.
Selada juga toleran ditanam di daerah tropis dan panas, tetapi selada ini lebih baik jika ditanamkan di dataran tinggi. Next di sini yang Ibu ambil adalah jenis karakteristik dari sawi putih. Bisa diperhatikan sawi putih ini memiliki batang yang pendek, jadi sehingga hampir batangnya itu tidak terlihat ya, bisa lihat di gambar sebelah. Terus juga bentuk daunnya ini bulat panjang, berbulu halus sampai kasar dan rapuh untuk daunnya ya. Biasanya tulang daun ini lebih lebar dan berwarna putih serta mengandung air. Biasanya ini juga sawi putih berumurnya pendek, kurang lebih sekitar 45 hari setelah masa tanam. Sawi putih ini biasanya dibudidayakan pada daerah yang memiliki ketinggian 100 sampai 500 mdpl. Untuk tanah yang cocok ditanami sawi ini adalah tanah yang gembur, terus banyak mengandung humus, lalu tanah yang subur serta pembuangan airnya yang baik. Untuk derajat keasaman tanah ini di antara pH sekitar 6 sampai dengan 7. Selanjutnya ada karakteristik yang diambil dari katuk dan kol. Kalau untuk katuk ada di sebelah kiri. Jadi katuk ini tumbuhan menahun berbentuk semak perdu dengan ketinggian di antara 2,5 sampai 5 meter. Jadi meskipun sudah ditanam di berbagai daerah, namun usaha budidaya tanaman katuk ini masih merupakan usaha sambilan karena dilihat dari potensi ekonomi dan sosialnya. Ada gambar di sebelah kanan ini kol, di mana kol ini merupakan tanaman semusim atau 2 musim. Bentuk kol daunnya ini bulat sampai lonjong dan ada yang lebar juga. Untuk perakaran kol ini sangat dangkal, lalu akar kol ini tunggang dan memiliki banyak akar serabut. Untuk karakteristik dari bayam, jadi budidaya bayam ini efektif dilakukan di dataran rendah maupun dataran tinggi. Jadi bayam ini cocok untuk dibudidayakan di dataran manapun ya. Untuk jenis tanaman bayam ini terdiri dari bayam hijau dan bayam merah. Jenis bayam ini dua-duanya memiliki daun yang lebar. Untuk tanaman bayam ini tanaman semusim dengan siklus panen yang relatif singkat. Bayam ini sangat mudah dibudidayakan secara organik karena umurnya ini relatif lebih singkat, kurang lebih sekitar 20 hari. Jadi itu resiko serangga hama ini pun relatif lebih kecil. Untuk budidaya bayam ini lebih efektif dilakukan tanpa tahapan persemaian terlebih dahulu. Untuk membudidayakan bayam ini, hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman bayam memerlukan cahaya matahari. Biasanya suhu yang ideal ini sekitar 16 sampai 152 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang sedang. Pada musim hujan, biasanya bayam tidak begitu baik tumbuhnya. Di sini sumber referensi yang Ibu gunakan ada 3. Bisa dibaca anak-anak. Nah, terima kasih sudah memperhatikan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, Tata, silakan. Apa saja kandungan yang ada di dalam sayuran, Bu? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya, Tata. Terima kasih ya Tata atas pertanyaannya. Dari teman-teman, ada yang bisa bantu menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, Henry, silakan. Boleh dinyalakan kameranya? Ya. Ya, Bu, izin menjawab. Untuk kandungan yang ada itu berupa vitamin, serat, dan mineral. Oke, bagus sekali ya Henry jawabannya. Terima kasih Henry sudah menjawab pertanyaan dari Tata. Jadi benar ya Tata apa yang dikatakan oleh Henry. Jadi sayuran ini banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat. Jadi ini sangat baik untuk tubuh kita.
Gitu Tata, apakah jawaban sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Tata. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Nila, silakan. Jika tinggal di Jakarta yang kurang lahan tanah untuk budidaya, kira-kira cara apa Bu yang cocok digunakan untuk budidaya? Baik, Nila, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya, untuk nanti kita mau membudidayakan di lahan Jakarta ini sangat kurang lahan gitu ya, kalau kita lihat daripada di daerah-daerah. Nah, baik, teman-teman, ada yang bisa untuk menjawab pertanyaan dari Nila? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, boleh Ruti, silakan dinyalakan kameranya ya. Saya udah on cam, Bu. Oh, di Ibu belum kelihatan. Oke. Lanjut, Ruti. Jawabannya itu cara yang cocok untuk budidaya di Jakarta itu dengan hidroponik dan polybag, Bu. Oke, bagus banget ya jawaban dari Ruti. Jadi memang benar, kalau di Jakarta itu kita tuh kurang lahan untuk budidaya. Kita bisa menggunakan dengan teknik hidroponik ataupun bisa menggunakan polybag. Ruti, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan Nila. Untuk Nila, apakah sudah terjawab atau masih kurang puas dengan jawabannya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, langsung aja Ibu minta kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan. Mungkin perwakilan dari anak-anak ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Saya Bu izin memberikan kesimpulan. Oke, Vivi silakan. Nah, dari apa paparkan tadi, menurut saya kesimpulannya adalah pengelompokan sayuran berdasarkan bagian yang dikonsumsi, seperti bagian yang dimanfaatkan daun dan tangkai, bagian yang dimanfaatkan batang, bagian yang dimanfaatkan buah, bagian yang dimanfaatkan bunga, bagian yang dimanfaatkan akar, bagian yang dimanfaatkan umbi lapis, biji, dan kacang-kacangan. Selain itu, bagian yang dikelompokkan sayuran berdasarkan tempat tinggal, yaitu di dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran yang bisa tinggal di dua tempat, seperti dataran rendah dan dataran tinggi. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Vivi atas kesimpulan materi hari ini. Sudah bagus ya kesimpulan dari Vivi ini sudah secara menyeluruh dari materi hari ini. Jadi sudah benar. Mungkin untuk materi hari ini sudah cukup sekian, tapi anak-anak tetap diingat ya, Ibu memberikan post test di WA group. Nanti setelah keluar dari Zoom meeting ini dicek grupnya ya. Terus untuk post test ini terdiri dari 10 soal dalam waktu 15 menit. Anak-anak bisa mengerjakan tanpa menyalin jawaban dari teman ataupun menanya ya. Jangan ada yang kerjasama, silakan dikerjakan secara mandiri dan jujur. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.